أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Berkata Al-Imamul Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, semoga Allah berikan keberkahan ilmu beliau kepada kita semua. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala, halaman 18, membaikkan niat dan mengikhlaskannya, ya. Dan hendaknya engkau, wahai saudaraku, selalu membaikkan niat, mengikhlaskannya, serta memikirkan sungguh-sungguh terlebih dahulu sebelum memulai suatu buatan. Jadi di sini Imam Haddad menganjurkan kita supaya sebelum apa-apa itu bujurkan niat dan ikhlaskan niat. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah memfokuskan tujuan itu hanya karena Allah. Jadi fokus tujuan hanya bagagawi itu karena Allah. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi bagusakan niat. Niat adalah asas atau fondasi segala perbuatan, sehingga kedua-duanya berkaitan dalam hal kebaikan dan keburukan, serta kesempurnaan dan kerusakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya setiap pekerjaan itu bergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang akan memperoleh ganjaran sesuai dengan niat yang menyertai perbuatan itu. Nah, jadi hendak bagagawi, hadirkan dulu niat dalam hati supaya gawian kita itu ada sia-sia, supaya gawian kita itu ada nilai ibadahnya. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang itu akan memperoleh ganjaran sesuai niatnya. Niat andaknya di hati. Adapun melapaskannya, menuturkannya, itu hukumnya sunnah. Usolli nawaitu, itu sunnah aja. Nang ianya di dalam hati, aku apa. Lalu ujar ulama,
kadang gawiannya itu sebuting barakat niat banyak dapat pahala. Sebuting itu gawiannya cuma barakat niat banyak dapat pahala. Contoh, malam ini lalakian bibinian saban malam Ahad berkumpul di majelis Al-Madani Kapuas. Nah, gawiannya satu, datangnya tempat tujuannya sama, tapi ganjaran pahalanya tentu berbeda-beda tergantung niat. Makanya bujurkan dulu apa niat kita ke majelis ilmu. Contoh, ulun ke majelis ilmu hendak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam menuntut ilmu. Satu, dapat pahala. Ulun ke majelis ilmu hendak dapat nazrah pandangan dari Allah. Dua, ulun hendak ke majelis ilmu hendak meraih ridha Allah. Tiga, ulun ke majelis ilmu hendak berparak lawan Allah. Empat, sudah. Ulun ke majelis ilmu hendak mencari ridha Allah. Lima, sudah. Ulun ke majelis ilmu hendak mengamalkan sabda Rasulullah. Enam, ulun ke majelis ilmu hendak mahimumi hati Rasulullah. Delapan, ulun ke majelis ilmu hendak ma'amalakan ilmu nang ulun dengar. Sembilan, ulun ke majelis ilmu hendak mengambil warisan Rasulullah. 10, ulun ke majelis ilmu hendak memanfaatkan umur yang diberi Allah. 11, ulun ke majelis ilmu hendak di sana berkumpul dan bersilaturahmi. 12, ulun ke majelis ilmu hendak membanyakkan kelompok ahlus sunnah wal jamaah. 13, ulun ke majelis ilmu hendak mengambil barokah doa para malaikat. 14, ulun ke majelis ilmu hendak di sana saling mendoakan satu sama lain. 15, ulun ke majelis ilmu hendak menjaga diri jangan sampai berbuat sia-sia apalagi maksiat. 16, ulun ke majelis ilmu dengan harapan anak-anak ulun jadi orang pencinta ilmu. 17, ulun ke majelis ilmu habis sudah perannya yang dipikirkan sebagaimana yang diniatakan oleh ulama-ulama terdahulu. 17 malam ada nang ke majelis ilmu wara hendak bakal kumpul aja dapat 2 pahala, cuma ada niat. Melihat orang pina banyak 4 juga hadir, kalau pina ada sandal lebihan di situ. Kaliannya wa innama likulli imri'in manawa. Seseorang akan mendapatkan ganjaran pahala tergantung niat dan tujuannya. Pian bibinian naik itu juga niatnya dihadirakan. Apalagi nang betianan niatakan anak dalam parut hendak diapai. Coba lihat nang kaya apa hendak. Tahu hendak enggak? Tahu hendak? Siapa hendak? Siapa? Hah? Namanya Maryam. Rupanya Pak Kawan kalau Maryam. Mamanya Sayyidatuna Maryam. Ngarannya Hana, keluarga Imran. Ujar Hana, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal.
sakalinya nang lahir lain lalakian, maka tadi itu diniatakan muharrar supaya kainanya mengabdi di masjidnya Allah. Jadi ibaratnya tuh kaum, ibaratkan jadi kaum itu pian profesi nang mulia. Jadi bibirnya mun ada nang babara kaum jangan ditolak. Ini kada mantan-mantan kaum gawian apa gawian ikam koloni kada bang gawian ulun itu mahal ada. Gawian ulun sederhana tapi diridhoi Allah. Apa kaum Jerman calon Tuhan cemburu ingin sudah kan tahu lah dokter ada sudah melamar anakku dokter rumah sakit jiwa ikam kaum aja mundur pian bibini enek amunnya pian di sini nanti kaum orang aja disuruhnya sembahyang apalagi anak pian angkat mata kaum yang ada kegampangan bisi minantu kaum orang aja disuruhnya sembahyang musigit aja mun pinarigat dibarasihinya apalagi hati anak pian pian bibinian lah amun bapilih nang badatang bos belum tentu anak pian bahagia. Amunnya kaum anak pian ulun jamin insya Allah hidupnya bahagia. Kenapa jadi hidupnya bahagia? Karena kaum ini pasti nang diutamakannya sembahyang. Ketika kewajiban Allah telah dilaksanakan, maka Allah janji kepada kita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami beri kehidupan yang nyaman bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi mau ada kaum bibinianlah terima. Jangan ditakuni lagi. Wah, ikan anak diberi makan apa anakku? Mek aja kah? Abel aja kah? Jangan. Pian sumbahyang tuna umah ya Allah daripada pian variannya orang badatang pian lihat hartanya harta memang di sana walaupun harta tersebut kita anggap adalah sesuatu yang sangat menyenangkan tapi harta seutuhnya tidak menjanjikan untuk hidup bahagia. Ada memang orang kada sing hartaan kada bahagia hidup bujur tapi harta seutuhnya tidak menjamin mendatangkan kebahagiaan. Apalagi kaum hafal surah Sajadah, surah Al-Insan, Yasin hafal, ini nang jangan membaca akan kayaknya seorang sakaratul maut. Itu pikiran tuh kada apa-apa nakai biaran dilihat dari ngarang aja undangan kada sesuai sudah lawan calon laki ikam sebelum ngaran ada pangkat ibah ngaran ada pangkat laki ikam ya Allah ada pangkat masa kali cuma lantaran mama nang abah pikirakan adalah nang penting agama ikam bismillah ikam pun nikahkan dengan kaum apa kaum jujurannya adalah ada usah mahal-mahal calon mertua apa seperangkat alat sholat. Kenapa jadi ikam memilih seperangkat alat sholat? Karena ulun berjanji untuk membimbing anak pian agar selalu melaksanakan sholat. Ayo. Kenapa dia hebat benar kawin? Itu nang dipikirkan nang kayak apa supaya anak kita tuh. Lalu anak kita tuh penyembahyang amunnya parenya nang kita pikirkan harta aja maaf anak dijual anak itu loh di mana kita bacaraannya di jalan di gedung wah kaum di gedung mana musik itu panggung mulai jam 7 sampai jam 11 selesai itu beres-beres berjubur kita ayo terjamin hidup anak pian
kita ada kaum diundurakan. Nah, kembali kita ke kisah Siti Maryam. Kalau bibinian kan hadir, bibinian kan kemul kayak apa? Mafi bakni muharrara sudah aywai digaduh oleh Nabi Zakaria. Coba lihat niat bu. Banyak niat ulun bahari mudahan anak ulun mikirnya nambah untung, mbak iman, soleh, solehah. Kada perlu lakian kabinian tak ujar ulama jangan meminta kepada Allah hendak lakian hendak bibinian yang penting berberkah. Kalau pangparnya lahir lalakian pulang, nah lakian pulang, nah binian pulang. Lakian kabinian kapian pernah bisi anak lalakian seberataan berarti pacangan sugih. Kenapa? Lalakian itu main jujur berarti pacangan berduit. Mun berataan binian nah berarti pian siap-siap kalkulator hitung berapa seikungnya jujuran kali 4 mun 50 juta seikung kali 4 200 juta berduit pian. Sangka baik jalawan Allah Ta'ala artinya ada hikmat dan rahasia yang masih belum kita ketahui. Nah, lalu lahir Siti Maryam diunjuk pada Nabi Zakaria itu harau apa? Itu barakat umat berniat dalam parut harau nah apa Nabi Zakaria tak puling kupala. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria tak puling kupala sini tak puling kupala Nabi Zakaria. Nah, jangan Nabi Zakaria Maryam di mana kamu dapat makanan yang ini? Anna laki hadza. Ujar Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Allah Maha Penguasa. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Dikehendaki sidin rezeki nang kada dikira-kira. Iya nang Nabi Zakaria empat sembahyang di mihrab Siti Maryam, Allahu Akbar, mengambil barakah, berdoa di sana, mudahan dapat anak. Harau sakalinya nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Yahya nang tumor. Jadi banyak berniat pian baiklah. Ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait Madinah, orang yang cinta dengan ilmu, orang yang mengganii di majelis ilmu, orang yang berkhidmat dengan ulama. Lihatlah salah satu keturunannya kayaknya ada yang jadi ulama. Ada kayaknya, ada sia-sia, ada harapan, ada kayaknya. Nang 4 ke 7 menggulung tikar, nang 4 ke 7 memberasihi cangkir di majelis. Berniat memberasihi cangkir di majelis. Apa niatnya? Niat memberasihi cangkir di majelis bababasuh ya Allah berasihi akan hati ulun. Menggulung tikar apa niatnya? Ya Allah gulungakan sesuatu yang ada baik dalam diri ulun. Ada variannya lampu pajah gantiakan apa niatnya? Ya Allah sebagaimana ulun menerangi jemaah terangi kubur ulun ketika ulun masuk ke dalam kubur, ketika menikit dupa di waktu di majelis. Apa niatnya? Niatnya ya Allah sebagaimana orang mencium aroma harum dengan dupa yang ulun likit ini. Ya Allah mudah-mudahan sebutan ulun harum walaupun ulun sudah meninggal dunia. Arwah siapa juga merancak malikit dupa? Arwah Haji Asbihani. Itu niat itu. Minum kopi apa niatnya? Ada niatnya. Lalu berpahala mandi berniat, makan berniat, minum berniat, bahkan lagi di sana guring berniat. Pian hendak kawin aja ingat niatnya apa namanya? Apa niatnya nak kawin? Bahagia sekali. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya terus. Itu dia kan?
sikungannya si ini gitu. Banyak berniat, niatnya apalagi ya Allah ulun kawin menyempurnakan separuh agama ulun kawin hendak menjaga daripada jangan sampai berbuat zina, ulun kawin hendak menampakkan syiar daripada para anbiya wal mursalin, ulun hendak kawin supaya memperbanyak umat Nabi Muhammad, kawin supaya kau mengamalkan di sana daripada nakaya cara bergaul dengan suami istri. Nah, lalu setiap kali kita lawan bini berpahala. Mandi, apa niatnya mandi? Ada niatnya saja aku mandi supaya ada kecium aroma yang ada bagus dari awak ulun, kasihan orang dihiga pangar hidung mencium. Dua, supaya menghibungi orang dengan aroma ulun harum. Tiga, supaya semangat dalam beribadah. Nah, iyo makan, apa niat makan? Supaya kau bersyukur, supaya kuat beribadah, mengamalkan ilmu syukur, hendak di sana meraih ridha Allah. Begawi, apa nih? Ibadah taat. Lalu berpahala, makanya baik akan niat. Mengarani anak gen ada niat. Ini nak kuitan sini ada mungkin mengalami asbihan nih mungkin anak itu ini bang jadinya pasti ada niat ya Allah. Mengalami anak padanya ada berusaha maling-maling gimana kita jasa makan lawan tuan berubah hari ini juga kita beringaran fulan mudahan berakatnya ada. Iya. Ini kita akan majelis ilmu ini banyak berniat. Walaupun seandainya pian kada berniat dua pun dapat dua pahala, tapi wa innama likulli imri'in. Oleh sebab itu jangan engkau mengucapkan sesuatu, jangan berpandang di sini, menginginkan sesuatu, hadap sesuatu, ataupun berazam melaksanakan sesuatu kecuali menjadikan niatmu semata-mata demi mendekatkan diri atau yang disebut dengan taqarrub kepada Allah. Itu jangan berpandang, jangan bertindak kecuali hanyalah taqarrub ilallah. Serta mengharapkan pahala yang telah ditetapkan olehnya atas setiap amalan yang diniatkan tersebut sesuai dengan luas karunia-Nya. Wa aslihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Bujuri niat sebelum beramal, bujuri niat sebelum begawi, bujuri niat sebelum bertindak. Pian paham kalau sembahyang qasar lain sembahyang asar. Sembahyang qasar itu menghandapi maringkas nang empat jadi dua dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat kita, menempuh perjalanan yang lebih 85 ke atas kilometernya. Untuk qasar boleh 4 jadi 2 jadi 1. Dua buat biasa pas sembahyang 2 jadi 1 subuh sarakaat aja berarti kabeh malaikat bener nang boleh dikasar tuh 4 aja, 4 jadi 2 jangan jadi 1, apalagi 3 jadi 1,5 kayak apa 1,5. Nah ada itu bolehnya kita memperpendek sholat adalah keringanan dalam syariat, tapi itu ada ketentuan yang berlaku. Di antara ketentuan yang berlaku, berpergiannya inya atau safarnya inya bukan safar yang menimbulkan maksiat. Contoh, kurang banjir ada kapal langka merampok sampai di Kapuas kita mau kosor dulu sembahyang. Nah ini kan tujuannya mulai banjar
sudah ada bagus, ada diperbolehkan baginya mengkosor. Nang boleh mengkosor itu adalah safaran mubahan, musafir nang boleh atau nang bernilaikan ibadah, hendak berdakwah, hendak apa lain sebagainya. Nah itu boleh mengkosor, tapi niatnya sudah mulai sana merampok. Rupanya kepala perampoknya ahli ibadah juga kira-kira. Tulak subuh sampai di Kapuas jam 7, jadi kita berduha dulu supaya lancar jadi kita berduha, rampok aja namain dulu berduha dulu baca surah Waqiah ini dulu tuntung lalu juhur, imbah juhur sampai di pelangka juhur variannya mulai baca pelangka sampai banget sampai pelangka juhur jangan perampok kita karena gawian lima hadap maafah malam kita jamak kosong asar digawi di waktu juhur jadi jamak takdim dua rakaat juhur 2 rakaat asar 2 rakaat. Wah biar kemarin perampok ini tuan di guru perampok itu ada boleh nah itu niat sama itulah makanya kan ada kemana niat sama iya niat yang udah tuan guru niat juga. Syekh Abdul Qadir Jailani kenapa jadi sahabat sini itu bergelar Sultanul Auliya gara-gara tujuannya bagus. Ada tuan wali di zaman sini lalu membawa kawanan bayalangan jangan kawan bertiga nang bayalang Syekh Abdul Qadir Jailani lawan kawan berdua sampai ke rumah tuan wali itu langsung dikasap sini langsung disambat sini bertiga. Ikam nang datang mesin pertama, ikam tujuannya ke sini hendak melihat aku beres. Tujuan ikam itu kalau maka kainannya ikam gonol, ikam akan tenggelam dengan harta ikam dan ikam mati tergila-gila dengan harta. Ikam nang nomor 2 datang ke sini hendak mengajukan sebuah pertanyaan yang ikam sudah ketahui jawabannya, hendak mentes ilmu kuatnya. Kamu kayaknya pacaran terfitnah dengan seorang perempuan Yahudi dan ikam masuk Yahudi dan ikam meninggal dalam keadaan Yahudi. Dan engkau wahai Abdul Qadir, engkau datang ke sini dengan niat yang baik, maka kelak ketika engkau dewasa seluruh makam para aulia berada di bawah telapak kakimu. Makanya bujur-bujur ini kita nih bujur nanti ini Pak Ai pada hakikatnya di kebun surga kita. Kamu sudah di kebun surga, ada jauh dari surga dan masuk surga sebenarnya. Nah itu disini takaruf ini Bapak. Ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang patut dijadikan sarana mendekatkan diri atau bertakaruf kepada Allah kecuali dengan yang telah disyariatkannya melalui Rasulnya. Jadi apa yang disyariatkan? Itu memang cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang ada disyariatkan? Apa yang disyariatkan? Perintah ada, anjuran ada. Kemudian bolehlah kita menggawi sesuatu nang ada perintah, ada anjuran. Bolehlah? Bolehlah? Kenapa jadi ada boleh? Pemaulidan kalau ada perintahnya lah. Adalah perintahnya. Hah? Ada kenapa jadi menggawi? Maka ada boleh kita beritahu. Nih ujar Imam Haddad Dahari, ujar Sidin, tidak ada sesuatu yang patut dijadikan sarana mendekatkan diri bertakarruf kepada Allah kecuali dengan yang melalui Rasulnya, baik hal-hal yang diwajibkan yaitu faraid atau yang dianjurkan yaitu nawafil. Nah sekarang ada sebuah amalan nang kadada anjuran, kadada perintah, apakah boleh kita lakukan? Jawabannya ada dulu. Contoh seperti maulid. Apakah ada perintah Rasul bermaulidan? Tapi sekarang, apakah ada larangan Rasul untuk orang yang memperingati maulid? Ada. Berarti kadada larangan, kadada perintah. Berarti itu mubah. Akan tetapi ketika itu mubah, kita lihat
isi dan apa yang dilakukan oleh perkumpulan maulid. Sekarang isi pemaulidan apa? Oh, isi pemaulidan apa? Satu, berkumpul orang banyak. Bukankah di sana tercipta silaturahim? Perkumpulan orang banyak berzikir bersama-sama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Jika dia mengingatku di perkumpulan khalayak ramai, maka aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih istimewa dari itu. Masuk dah. Imbah itu pulang, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Istighfar. Bukankah istighfar dianjurkan? Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Salawat. Bukankah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima? Kemudian berbagi nasi bungkus pulang. Bukankah di sana at'imut ta'am? Berikan makanan kepada orang lain. Nah, berarti pujian kepada Rasul, pujian terhadap Nabi Muhammad bukan hanya ada di tahun 1442 atau 2020. Pujian terhadap Rasul sudah ada di 14 abad yang telah silam. Abbas mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak. Ulun hendak memuji dan menyanjung dia. Apa ya Rasulullah? Gul, silahkan wahai pamanku Abbas. Anta lamma wulidta. Langsung pemulaan itu panjang dulu mengisahkan Nur Muhammad sampai pada lahirnya Nur Muhammad. Lalu ujar Abbas, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuqu wa nahnu fi dhalika ad-diya wa dhalika an-nur subulur rasyad nakhtalibu. Ini orang yang ada membolehkan murid ini kita baca mengikuti kita tahu. Ada kita baca. Ada salah ada bukan yang kita baca. Maka ya dia kadang besar, nah bilang kadang besar, jangan singkatkan aku kan melihat. Udah nggak boleh ada. Kenapa bilang kadang besar? Nyata benar di sini. Aku pada melihat. Sama kayak bukan itu ada membolehkan murid, tidak ada baca. Tidak kata baca, kadang membolehkan bang bisa pemukaan duduk. Maka pemukaan duduk itu bisa 2 bungkus dapat. Apalagi mun bapak tuan guru, iya benar tuh. Makan bapak tuan guru, makan satenya guru, gini deh. Guru mau berangkat dia guru lah, ya makan. Bisa benar. Piannya Rasul ketika dilahirkan, maka seluruh bumi ini bersinar cahaya dan ufuk alam semesta pun menjadi bercahaya. Abbas mengatakan, Hasan bin Thabit memuji lawan Rasulullah. Wa ahsanu minka lam taradat ta'inu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Berapa banyak pujian-pujian di zaman Rasulullah. Apa bedanya kita? Anta syamsun anta qamarun anta syamsun anta qamarun anta nur Nabi Muhammad dengan pujian yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Pujian kita ada apa-apanya. Yang ada baca tadi, yang ada melihat. Pas saya kadang sah. Itu. Jadi sebelum kita ada anjuran, ada begurdahan, berarti begurdah, begurdahan ada anjuran ibu cuma isi burdah itu apa? Kan itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang semua haram, bid'ah, syirik, neraka, jahannam, Allah. Rasa sempit benar hidup itu, rasanya malah sempit benar hidup itu. Dikit-dikit, ini muhadis syirik, bid'ah, Allah. Rasa sempit benar. Haji Mawadi hidup itu sempit benar kayak itu. Coba toh, santai aja Pak. Orang baru kan haram. Di atas haruannya apa ayam panggang.
Allah. Nah itu pengaruh sunnah wal jamaah, makanya jarang bareng-bareng bersama dulu. Disediakan kena, disediakan aku sudah meninggal di temulan, jadi disediakan macam-macam. Baik. Makanya doakan guru-guru kita harus sunnah wal jamaah, mudah-mudahan sehat dan umur, tuntut ilmunya. Jangan sampai berubah. Ini berubah haluan bedanya. Selok sarwan ada hakun lagi. Kenapa dia ada sarwan? Neraka. Sidin sudah bakal pling berdulu ini. Mengapa? Bertahlil ada aja. Rasulullah mentahlilakan Khadijah. Ada aja. Rasulullah mentahlilakan Fatimah. Sesuatu yang ada di zaman Rasul bukan berarti haram. Sesuatu yang ada di zaman Rasul bukan berarti di sana ada boleh. Kadang dulu gawirnya kita lihat di mana Pak? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tuntung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil dua kali bilang la ilaha illallah. Jangan anom disuruh ada seorang. Maka subhanallah, oh subhanallah bihamdihi, oh subhanallah. Jadi subhanallah. Ini pengungsiannya dah. Ditagur sangin. Dilihat kata-kata mendengar tidak, kata-kata nyaman didengar. Kayak Quran buruk tuh bang sudah. Disayangi karena kalau dibaca, dibuang mana tuh bahannya. Lihat tangannya lagi. Allahumma inna nas'aluka rizqan ala siratin semua ya Allah. Haus. Kadang dulu bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya bertahlil kita banyak-banyak 10 kali seorang yang kalian kan orang berapa nih nah? Kalau Pak Ibu dulu tiba-tiba bertahlil, beliau sawas. 10 kali seorang kita 10 hitung 100 1000 ya Allah kelihatan orang yang banyak ini tunggu seorang mesti tahu sepala mentahlilakan daripada di rumah. Allah berdoa pulang Allahumma arsil wahdi wa balik ya Allah sampaikan hadiahkan dan hidupkan itu orang. Baca Yasin salah, berzikir salah, minta sampaikan salah. Kalau sampai pahalanya, Tuhan kabian beri muanya. Tuhan gak ada mengadakan sampai kita ausir sampaikan Tuhan. Mun kada sampai urusan Tuhan. Ini langsung ada sampai, mak bujur dua. Imam Haddad itu madahkan di Rasulullah hadiah yang terbaik bagi orang yang hidup kepada orang meninggal amal soleh. Nah, ayo Rasulullah madahkan. Jadi kita apa? Perlu dari pertuhan itu, tapi dia saya ada kadang-kadang membuka juga, kadang-kadang membuka juga hanya sekadar pertemanan. Bagus itu dewasa menyamping Ustaz ya. Siapa aja bermasker aja dari ngandung Ustaz ya. Belum ada sih masker ada ngandung kalau pian ditanya ada ngandung orang bingung ada ngandung kalau pian ini siapa buka masker maka maskernya ada selapis saja sebutin dulu masker kurang. Oh Masya Allah dulu pas mau ucapan Masya Allah itu sambil menyatakan siapa sopan juga orang sebenarnya dulu sopan juga orang sudah membuka semangat benar dan buka
majelis boleh berbeda, lambang majelis boleh berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Jangan pernah merusak tali persaudaraan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada di bakunut ulah musikit, maka ada bakunut ulah musikit. Nah, musikit ada yang hibah, apalagi bisa pisah pulang. Nah, orang besar. Ini berbeda tujuan yang kami, yang ada belayu, ada harapan pangan keluar anak. Ada kalanya bujur kalau jangan ada berbeda dan kurang apa. Nah, makanya belum terima kasih banyak yang mendoakan dulu. Amin. Benar jemaah meninggal ahad itu Anda sudah mendatangi, cuma beliau tidak puas minta benar memang sudah diagendakan acara itu, tapi kita hanya bisa berencana, takdir Allah yang menentukannya. Kita adalah 4 acara yang belum membatalkan kemarin itu, karena dari ulun ini sifatnya dadakan. Jadi tolong doa mudahan senantiasa dijaga Allah, dipeliharakan Allah dari orang-orang yang mungkin ya udah selesai tadi lah. Malam ahad semalam sebelum ulun kesini di kamar di rumah situ diuruti dulu pakai baju macam-macam. Sampai kesini mungkin perhatian agak tertawa-tertawa, padahal cuma itulah. Jadi doakan dia mudahan diberikan kesempurnaan dalam sehat afiat. Mudahan ulun keluarga ulun senantiasa dijaga oleh Allah. Berkat doa orang banyak aja. Sehingga jemaah paling tahu kalau kami ke sana. Cuma sudah dijadwalkan kalinya. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Takdir dari Allah. Insyaallah ada hikmahnya. InsyaAllah di lain waktu yang turun batalkan mudah-mudahan bisa terlaksanakan. InsyaAllah dan sehat berkah. Haratan garing sama lampian maka nyaman benar panjang di pentol ada. Ini aku sering bawa semalam. Maju ya Allah pentol. Kenapa? Makanya anak-anak syukuri sehat itu. Sehat itu mahal, lebih mahal daripada kuah sup. Pian sup lawan garing. Ada apa-apanya? Amun sehat pian ya Allah. Makan pentol nyaman. Ini baru makan nyaman. Coba garing. Hendak ini kayak bilang pahit dia. Hendak ini kayak bilang hendak apel ada banyak napa dan begini doakan dua ini supaya cepat begininya. Duitnya ada soalnya juga apa masuk WC aja bayar karena begini kan itu sayangi kesehatan sayangi nikmat bujur sehat ini pikiran nikmat bujur biar makanannya seadanya. Ini malam ini kan tentu ada bentor lagi di situ ada kawa benar aduh jauh lagi malam semalam Anda itu kalau pindah nih ahad malam senayan awal turun mungkin bubuhan paling kau bubuhan yang lain melihat awal itu saja turun dia itu bang garing itu itu bang malam senayan awal turun senayan malam selasa ayo anak turun ke majelis ya. Selasa malam Rabu batal. Selasanya itu langsung
tes lagi, ambil darah. Langsung dokter datang ke rumah memeriksakan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Doakan dia mudah sehat afiat insyaallah. Ada kalanya niat yang bujur dapat berpengaruh pada sesuatu yang mubah. Apa jarang arti mubah? Mubah itu digawe kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa. Itu mubah tuh. Ya kayak makan, minum, sehingga berubah menjadi amal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhannya. Nah, anu diniatakan. Makanya ujar Imam Ibnu Ruslan, lakin idza nawa bi aqlihil kuat, amunnya makannya diniatakan supaya kuat beribadah li taatillahi lahu maqad nawa, inya akan mendapatkan pahala sebagaimana yang inya niatakan. Kada sampai makomnya lagi kayak almarhum Guru Bihudi itu ya. Waktu tahun 2018 2012-an masih diponis segitu kanker, segitu syukur jadi alhamdulillah sih. Ada sampai makam ke situ lagi. Lalu anak buahnya bingung, enak mau obatnya kayak apa? Menjadi dia syukur. Makanya dia terancam dalam hasil dianggap orang garing disidin di dunia, syukur baik dipukuli orang di sini pada pukuli orang di sana. Pukuli orang di sini masih jago berokok masih. Ya Allah, garing di sini variannya kau aja saruan, kau aja nak berokok di sini. Coba kan pukuli orang di sana. Cuma belum mereka tidak berokok dulu apa ya? Yesus baik dipukuli di sini pada pukuli di sana. Si Dinta ma'anwakan sebenarnya hati si Dinta. Makanya nang disampaikan situ kejalannya sudah mun kita sariawan aja sudah tahu sariawan mun situ menyembunyikan lawan penyakit menghadap jemaah nang kaya nang kada benar apa kawan nang itu kena ibah di rumahnya. Kita ini kebanyakan dosa, lalu menyandangkan guru kita. Kasihan sih, kebanyakan dosa. Ada sumbahikan sini yang menyandangkan, ada mengaruhan kelakuan sini menyandangkan. Nah, ada yang mananya. Ujar syair laula humu bainal anam, jakanya pada mereka para ulama, para aulia, para sholihin di kalangan para manusia laduk dikat arbun wajibalun lirtikabil fawahishi, akan digoncangkan Allah Ta'ala, gempa bumi datang, gunung meletus di mana-mana. Kenapa? Banyaknya kemaksiatan yang merajalela. Tapi adanya para ulama, para sholihin, mereka adalah bagaikan di sana, yaitu benteng dari berbagai macam bala musibah. Dikurangi bisa sadani. Ada maizuna di jalan terlalu malam saya. Contohnya mengingat bahwa berbagai cara atau sarana dapat memperoleh penilaian yang sama dengan tujuannya. Contoh, seseorang makan sesuatu dengan menyertakan niat demi menguatkan tubuhnya untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah, ataupun mendatangi istrinya. Kenapa jadi mendatangi istri? Guna mendapatkan seorang anak. Kenapa jadi didatangi di gurunya? Bisa seorang mentafsirkan di situ. Lihat ulama ada mau terlalu nang apa? Nah, ataupun mendatangi istrinya aja kalimatnya.
itu tak sudah tak paham ya mendatangi istri kalau demi tujuannya supaya dapat anak. Maulah anak dapat anak mendatangi, oh banyak apa kabar dapat anak itu mah emput katanya ada bang. Lihat yang kelak beribadah kepada Allah anaknya tadi itu kelak. Nah niat seperti ini hanyalah dianggap ataupun mendatangi istrinya guna mendapatkan seorang anak yang kelak beribadah kepada Allah. Nah niat seberataan yang di atas tadi itu jadi ibadah. Nah jadi ibadah beratan. Makanya amun hendak berhubungan suami istri beudu bedegulung karena betul itu masalah kaina supaya anak tuna bagus hasilnya beudu babacaan jangan berpender santai aja. Allahumma jadinya syaitan mempunyai syaitan marazaqtana. Harus saya jawab amin. Allahumma jadinya harus saya jawab dalam hatinya. Sampai di situnya diatur. Sampai di situnya diatur. Bahaya, bodoh. Jangan sampai saya lompat juga. Saya kan niatan. Ya anaknya kayak hantu. Niat seperti ini hanyalah dianggap benar apabila ia benar-benar mengamalkannya. Bujur mengamalkan niat makan supaya kuat beribadah. Saya enggak makan ada sing ibadahan guring orangnya. Apa yang dapat pahala? Amunnya amalkan hanya dapat pahala. Aku jadi kena amunnya aku berduit kena aku berniat kalau hendak membangun masjid Al-Madan itu kupoles supaya lebih mewah. Di luar itu konopi gaya nang masjid Nabawi ke orang. Hanya payung ini lebih seorang bulan. Tang dapat duit kada pian laksanakan punya dapat pahala bang. Amunnya bujur ada duit laksanakan itu hanya bujur. Nah sebagai contohnya seseorang yang menuntut ilmu seraya mengaku bahwa ia berniat akan mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah niat menuntut ilmu mengamalkan dan mengajarkan. Apabila ia tidak melaksanakan niatnya itu pada saat telah memiliki kemampuan untuk itu, maka niatnya yang terdahulu tidaklah dapat disebut sebagai niat yang benar. Ada pahala jadinya. Demikian pula seseorang mencari kekayaan duniawi, begawi, maksudi, serta mendakwakan bahwa hal itu semata-mata agar terlepas dari kesusahan. Mengharapkan pemberian orang lain supaya jangan mengharapkan pemberian orang lain, ataupun dengan itu ia akan bersedekah kepada kaum fakir miskin. Tujuannya supaya bersedekah lawan fakir miskin, serta sanak kerabat, artinya bersedekah lawan keluarga. Jika kelak setelah memiliki kemampuan ia tidak melaksanakan niatnya yang di masa lalu, maka niatnya itu tidak berfaedah. Nah jadi kada ada faedahnya. Jangan jadi salabah, jadi janji macam-macam banyak orang tua manfaati. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudahan ada barokahnya, mudahan kita kaum melihat yang bagus dalam hati kita, mudahan kita panjang umur sehat afiat. Salawat nang dibagi itu adalah salawat nang ulun bagi dua di sabilal muhtadin. Salawat nang pertama nang kada dapat bisa dipoto, kopinya harus sakit, ada aja foto HP tuh. Amunnya panitia. Nah, ini sholawat yang pertama itu namanya sifatus sholah al-aliyah gadar. Sifatus sholah al-aliyah gadar. Ini siapa yang mengamalkan sholawat ini saban hari 10 kali, khusus malam Jumat 100 kali, maka ketika inya sakaratul maut Rasulullah hadir mendampinginya. Ketika inya dimasukkan ke dalam kubur ada kesunyian Rasulullah dan ada kainannya melahatakan inya. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dibaca 10 kali saban hari, khusus malam Jumat 100 kali.
Nah di bawahnya itu Habib Umar mewasiatakan di tahun 1442 Hijriah bulan Maulid sebulanan baca ini. Paling ada amun kawa 5.000 dalam sebulan, ada kawa seapa kawa. Mudahan dapat barokahnya insyaallah. Mudahan istiqomah mengamalkan kita rela kada cukup karena tadi kawa sekitar 1.000 berapa ada cukup mungkin kita rela. Jadi kesalahan aja nanti foto lebih tak ada jadi masalah. Afdalul dzikri fa